Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak ibu semuanya. Jumpa lagi kita pada pelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran bersama Ibu Betty Anggreni, anggota MGMP Matematika SMP MTS Kota Padang. Indikator pembelajarannya: 1. Mengenal garis singgung lingkaran. 2. Menentukan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Mengenal garis singgung lingkaran. Pada kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai benda-benda berbentuk lingkaran yang bersinggungan dengan benda lain. Contohnya, katrol dan rantai sepeda mengitari gir. Di sini ada gambar 1, perhatikan ada anak mengambil air di sumur. Tali bersinggungan dengan katrolnya. Gambar kedua yaitu sepeda. Rantai roda bersinggungan dengan gir sepeda. Garis singgung lingkaran adalah suatu garis yang memotong lingkaran tepat pada satu titik di lingkaran dan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran di titik tersebut. Perhatikan gambar A, ada satu titik di lingkaran. Kita hanya dapat membuat satu garis singgung di lingkaran tersebut. A sebagai titik singgung, G sebagai garis singgungnya. Garis OA adalah jari-jarinya tegak lurus dengan garis singgung. Perhatikan gambar B. Ada satu titik di luar lingkaran, titiknya di sini titik R. Kita dapat membuat dua garis singgung pada lingkaran tersebut, yaitu terbentuklah garis singgung L dan garis singgung M. Menentukan garis singgung persekutuan luar antara dua lingkaran. Perhatikan gambar di samping dua lingkaran ini, yaitu lingkaran P dan lingkaran Q. Garis FH adalah garis singgung persekutuan luar. FH tegak lurus dengan PF dan QH. Untuk menentukan panjang FH, kita dapat menggeser garis FH ke bawah sejauh R atau sepanjang QH, sehingga diperoleh SQ yang sejajar dengan FH. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar yang terbentuk. Di sini kita sudah mendapatkan garis baru yaitu SQ, di mana SQ itu sejajar dengan FH dan sama panjang. Perhatikan segitiga PSQ. Ini membentuk segitiga siku-siku. Siku-sikunya berada di S. Sehingga untuk mencari panjang SQ kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. SQ kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurang PS kuadrat. Karena SQ dan FH sama panjang, sejajar tadi, maka FH kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurang PS kuadrat. PH di sini dilambangkan dengan PGL, PQ dilambangkan dengan J, dan PS kita peroleh dengan cara R besar dikurang R kecil. Sehingga rumus garis singgung persekutuan luar dua lingkaran dapat kita buat seperti berikut. PGL kuadrat sama dengan J kuadrat dikurang buka kurung R besar dikurang R kecil tutup kurung dikuadratkan. Di mana PGL adalah panjang garis singgung persekutuan luar, J jarak titik pusat dua lingkaran, R jari-jari lingkaran besar, R kecil jari-jari lingkaran kecil. Perhatikan gambar. Garis FH sebagai PGL-nya, garis PQ sebagai J-nya, jarak antara kedua pusat lingkaran, QH R kecil, dan PF adalah R besarnya. Nah, untuk memahaminya, mari kita menjawab pertanyaan berikut. Diketahui dua lingkaran berpusat di P dan Q. Jari-jari lingkaran P 20 cm. Jari-jari lingkaran Q 8 cm. Jarak PQ 37 cm. Hitunglah panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran tersebut. Kita buat dulu diketahui dari soal berikut.
Diketahui di sini ada lingkaran P dan Q. R besar 20 cm, R kecil 8 cm, J 37 cm yaitu jarak PQ. Ditanya PGL, panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Kita mencoba menjawabnya. Pertama, kita masukkan dulu rumusnya. Berikutnya, PGL adalah akar dari J kuadrat dikurang buka kurung R besar dikurang R kecil tutup kurung dikuadratkan. PGL sama dengan kita ganti nilai J, R besar, dan R kecil dengan yang diketahui. Kemudian kita olah dulu yang 20 cm dikurang 8 cm dapat 12 cm. Baru kemudian 37 cm kuadrat dapatnya 1369 cm pangkat 2. 12 cm kuadrat dapatnya 144 cm pangkat 2. Kemudian kedua bilangan ini kita kurangkan. Kita peroleh 1225 cm pangkat 2. Akar dari 1225 cm pangkat 2 adalah 35 cm. Jadi, panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 35 cm. Selesai kita menjawab soal 1. Soal yang kedua, di sini ada gambar. Perhatikan gambarnya. Pertanyaannya, tentukan jarak pusat kedua lingkaran. Kita buat dulu apa yang diketahui. Yang diketahui di sini ada lingkaran M dan N. R besar 29 cm yaitu jarak dari M ke A. R kecil 14 cm dari N ke B. PGL 36 cm itu dari A ke B. Ditanyanya jarak dari M ke N. Kita jawab. Kita masukkan rumusnya lagi. Nah, kita tarik ke depan J-nya karena J-nya yang ditanya. Sehingga J kuadrat sama dengan PGL kuadrat ditambah buka kurung R besar dikurang R kecil tutup kurung dikuadratkan. J kuadrat sama dengan kita ganti nilai PGL, nilai R besar, dan R kecil sesuai dengan soalnya. Lalu kita olah dulu yang 29 cm dikurang 14 cm dapat 15 cm. Kemudian 36 cm kuadrat dapatnya 1296 cm pangkat 2. 15 cm kuadrat dapatnya 225 cm pangkat 2. Kedua bilangan ini lalu kita jumlahkan sehingga didapat 1521 cm pangkat 2. Akar dari 1521 cm pangkat 2 adalah 39 cm. Jadi, jarak pusat kedua lingkaran adalah 39 cm. Soal yang ketiga. Panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran 24 cm. Jarak dua titik pusat lingkaran 26 cm. Jika panjang jari-jari lingkaran kecil 2 cm, tentukan panjang jari-jari lingkaran besarnya. Kita buat dulu penyelesaiannya. Di sini diketahui PGL-nya 24 cm yaitu panjang garis singgung lingkaran luar. J-nya 26 cm yaitu jaraknya. R kecilnya 2 cm. Yang ditanya R besar. Kita jawab. Masukkan rumusnya. Kita tarikan ke depan R besarnya, nilai R-nya karena itu yang ditanya, sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Lalu kita ganti nilai R-nya dengan R besar, R kecil, J, PGL-nya dengan yang diketahui. Kita olah dulu yang di sebelah kanan. 26 cm kuadrat yaitu dapatnya 676 cm pangkat 2. 24 cm kuadrat dapatnya 576 cm pangkat 2. Kita kurangkan dulu yang di sebelah kanan dapatnya 100 cm pangkat 2. Lalu kita tarik akar dari 100 cm pangkat 2. Dapatnya 10 cm.
R sama dengan 10 cm ditambah 2 cm. 2 yang ini didapat dari yang sebelah kiri karena dia pindah ruas, kita tulis lawannya. R sama dengan 12 cm. Jadi, jari-jari lingkaran besarnya adalah 12 cm. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Anda semuanya? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Pada pertemuan kali ini, masih kelanjutannya, yaitu garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Bersama Ibu, Betty Anggreni, anggota MGMP Matematika SMP MTS Kota Padang. Indikator pembelajaran, menentukan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Perhatikan gambar dua lingkaran di samping. Ada lingkaran O dan lingkaran P. Garis AB merupakan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Sehingga AB tegak lurus OA dan PB. Nah, untuk menentukan panjang AB, kita perpanjang garis OA menjadi OP aksen, di mana panjang OP aksen sama dengan R atau PB, sehingga diperoleh garis PP aksen sejajar AB. Perhatikan gambar yang terbentuk. Di sini sudah terbentuk garis baru, yaitu P aksen P yang sejajar dengan AB dan sama panjang. Perhatikan pula segitiga OP aksen P. Di sini membentuk segitiga siku-siku. Sehingga untuk mencari P aksen P bisa kita peroleh dengan menggunakan teorema Pythagoras. P aksen P kuadrat sama dengan OP kuadrat dikurang OP aksen dikuadratkan. Karena P aksen P sama dengan AB panjangnya, maka untuk mencari AB bisa kita gunakan AB kuadrat sama dengan OP kuadrat dikurang OP aksen kuadrat. Nah, AB di sini sebagai PGD-nya, OP-nya sebagai J-nya, jarak antara kedua pusat lingkaran. OP aksen kita peroleh dengan cara R besar ditambah R kecil. Sehingga rumus garis singgung persekutuan dalam dua lingkarannya menjadi PGD kuadrat sama dengan J kuadrat dikurang buka kurung R besar ditambah R kecil tutup kurung dikuadratkan. Di mana PGD itu panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. J jarak titik pusat dua lingkaran. R besar jari-jari lingkaran besar. R kecil jari-jari lingkaran kecil. Perhatikan gambar. PB sebagai R kecilnya. OA sebagai R besarnya. OP jarak antara kedua pusat lingkaran. Dan AB garis singgung persekutuan dalam. Nah, untuk memahami lebih lanjut, kita mencoba menjawab pertanyaan berikut. Diketahui dua lingkaran berpusat di M dan N dengan jari-jari berturut-turut 10 cm dan 5 cm. Jika jarak titik M dan N 17 cm, tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran tersebut. Kita buat penyelesaiannya. Diketahui di sini ada lingkaran M dan N. R besar 10 cm, R kecil 5 cm, J 17 cm jarak titik M dan N. Ditanya PGD, panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Dijawab, kita masukkan rumusnya. PGD sama dengan akar dari J kuadrat dikurang buka kurung R besar ditambah R kecil tutup kurung dikuadratkan. Kita gantilah nilai J, nilai R besar, R kecil sesuai yang diketahui.
Kemudian yang kita olah 10 cm ditambah 5 cm. Kita jumlahkan dulu dapat 15 cm. 17 cm kuadrat dapatnya 289 cm pangkat 2. 15 cm kuadrat dapatnya 225 cm pangkat 2. Kita kurangkan kedua bilangan ini. Kita peroleh 64 cm pangkat 2. Lalu akar dari 64 cm pangkat 2 adalah 8 cm. Jadi, panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 8 cm. Kita lanjut soal kedua. Perhatikan gambar. Di sini ada lingkaran O dan P. Katanya jari-jarinya berturut-turut 10 cm dan 6 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan dalam adalah 12 cm, tentukan jarak pusat kedua lingkaran tersebut. Diketahui ada lingkaran O dan P. R besarnya 10 cm dari O ke A. R kecilnya 6 cm dari P ke B. PGD-nya yaitu 12 cm dari A ke B. Yang ditanyanya J yaitu jarak dari O ke P. Kita jawab. Kita masukkan lagi rumusnya. Nah, kita posisikan J-nya ke depan karena J-nya yang ditanya. Sehingga J kuadrat sama dengan PGD kuadrat ditambah buka kurung R besar ditambah R kecil tutup kurung dikuadratkan. Kita masukkan nilai PGD-nya R besar, R kecil sesuai yang diketahui. Kemudian kita olah lebih dahulu 10 cm ditambah 6 cm menjadi 16 cm. Baru hasil kuadratnya diperoleh 144 cm pangkat 2 ditambah 256 cm pangkat 2. Kedua bilangan ini kita jumlahkan, kita peroleh 400 cm pangkat 2. Akar dari 400 cm pangkat 2 yaitu 20 cm. Jadi, jarak pusat kedua lingkaran adalah 20 cm. Yang ketiga, panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah 15 cm dan jarak kedua pusat lingkaran adalah 17 cm. Jika panjang jari-jari lingkaran kecil 3 cm, hitunglah panjang jari-jari lingkaran besarnya. Diketahui di sini lingkaran PGD-nya 15 cm yaitu panjang garis singgung persekutuan dalamnya. J jarak 17 cm, R kecil 3 cm. Ditanya R besar. Kita mencoba menjawabnya, masukkan rumusnya. Nah, kita buat di depan, pindahkan R-nya ke depan karena R-nya yang ditanya. Lalu, kita ganti nilai R kecil, J, dan PGD-nya sesuai yang diketahui. Olah dulu yang sebelah kanan, 17 cm kuadrat dapatnya 289 cm pangkat 2. 15 cm kuadrat dapatnya 225 cm pangkat 2. Kita kurangkan yang di sebelah kanan, kita peroleh 64 cm pangkat 2. Lalu kita tarik akar. Akar dari 64 adalah 8. R sama dengan 8 dikurang 3 cm. Negatif 3 cm didapat dari angka 3 yang di sebelah kiri. Pindah ke sebelah kanan menjadi kita tulis lawannya. Negatif 3 cm. R sama dengan 5 cm. Jadi, jari-jari lingkaran besarnya adalah 5 cm. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Ananda hari ini? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai menyelesaikan masalah garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran bersama Ibu Betty Anggreni, anggota MGMP Matematika SMP MTS Kota Padang.
Adapun indikator pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, menyelesaikan masalah garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Yang kedua, menyelesaikan masalah garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu menyelesaikan masalah garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar apa yang Anda nampak? Gambar tersebut menunjukkan sebuah rantai yang dililitkan pada roda gigi. Nah, bagaimana cara menghitung rantai minimal yang diperlukan untuk menggerakkan roda gigi tersebut? Ananda penasaran? Yuk disimak penjelasannya. Permasalahan tersebut dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Perhatikan gambar di sini. Ada garis PQ. PQ di sini merupakan panjang garis singgung persekutuan luarnya, karena garis PQ ini menyinggung dua buah lingkaran di luar. Begitu juga dengan TS, merupakan panjang garis singgung persekutuan luarnya. Ada busur PT, ada busur QS yang berupa garis lengkung. Dari gambar, dapat kita hitung panjang lilitan luar minimal yang menghubungkan lingkaran A dan lingkaran B. PQ ditambah TS, ditambah busur PT, ditambah busur QS. Di mana PQ sama dengan TS, sama dengan panjang garis singgung persekutuan luar. Kita singkat di sini PGL. Busur PT dapat kita cari dengan cara alfa per 360 derajat dikali keliling lingkaran A. Ingat pelajarannya pada unsur-unsur lingkaran kemarin. Busur QS sama dengan 360 derajat dikurang alfa per 360 derajat dikali keliling lingkaran B karena berada di lingkaran B. Dengan demikian, panjang rantai atau tali atau pita lilitan luar minimal yang merupakan dua lingkaran dapat dihitung dengan rumus. Panjang tali luar sama dengan buka kurung 2 dikali PGL tutup kurung ditambah buka kurung alfa per 360 derajat dikali K1 keliling lingkaran 1 tutup kurung ditambah 360 derajat dikurang alfa per 360 derajat dikali K2 atau keliling lingkaran kedua. Masih ingat mencari K? Ya, keliling lingkaran yaitu 2 VR. Jadi kita gantilah K1 dan K2-nya dengan 2 VR. Nah, di mana alfa yang dimaksud di sini adalah besar sudut pusat yang menghadap busur yang akan dihitung panjangnya. Perhatikan gambarnya. Mari kita jawab pertanyaan berikut biar lebih paham. Yang pertama, hitunglah panjang pita luar minimal yang diperlukan untuk menghubungkan dua lingkaran A dan B. Jika diketahui jari-jari lingkaran besar 9 cm, jari-jari lingkaran kecil 3 cm, jarak AB 10 cm, dan alfa 200 derajat. Penyelesaiannya kita buat dulu diketahui. Ada dua buah lingkaran, R besar 9 cm, R kecil 3 cm. V-nya berarti kita pakai 3,14, J 10 cm yaitu jarak AB tadi. Alfa 200 derajat. Ditanya panjang tali luar minimalnya. Mari kita jawab. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sini talinya perhatikan yang berwarna hijau mengelilingi lingkaran tersebut. Berarti panjang tali atau pita di sini yaitu buka kurung 2 dikali PGL tutup kurung ditambah alfa per 360 derajat dikali 2 VR, R-nya R besar karena lingkaran besar, ditambah 360 derajat dikurang alfa per 360 derajat dikali 2 VR. Di sini dibuat R-nya kecil, lingkaran kecil. Nah, karena PGL atau panjang garis singgung persekutuan luarnya belum diketahui, maka kita cari lebih dahulu yang ini. Masih ingat mencari PGL? Ya, benar. PGL kuadrat sama dengan J kuadrat dikurang buka kurung R besar dikurang R kecil tutup kurung dikuadratkan.
Lalu kita tarik akarnya. PGL sama dengan akar dari J kuadrat dikurang buka kurung R besar dikurang R kecil dikuadratkan. Kita substitusikan nilai J, R besar, R kecil sesuai yang diketahui. Lalu kita olah dulu 9 kurang 3 dapat 6. Hasil kuadrat dari 10 dan 6 yaitu 100 dan 36. Kita kurangkan 100 sama 36 dapat 64. Akar dari 64 cm pangkat 2 kita peroleh 8 cm. Maka panjang pitanya, kita masukkan rumusnya, kita gantilah PGL-nya 8, alfanya 200, 2 dan V-nya 3,14, R besar 9, R kecil 6. Lalu kita olah. Di sini 200 derajat per 360 derajat bisa kita perkecil, sama-sama kita bagi 40 sehingga kita peroleh 5/9. Lalu kita olah lagi, di sini dapat semuanya 16 cm ditambah 31,4 cm yaitu dari 5/9 dikali 2 dikali 3,14 dikali 9 lagi. Ditambah 16,75 cm itu didapat dari 160 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali 3,14 dikali 6. Kita jumlahkan ketiga bilangan tersebut sehingga dapatnya 64,15 cm. Jadi, panjang tali luar minimal yang diperlukan yaitu 64,15 cm. Nah, perhatikan gambar kedua di sini. Gambar ini merupakan penampakan dari dua pipa air berbentuk tabung dengan jari-jari 21 cm. Nah, berapa panjang tali yang dibutuhkan untuk mengikat dua pipa air tersebut? Kita buat dulu diketahuinya. Ini ada ilustrasi gambarnya. Dua pipa berbentuk tabung yang sama besar, artinya jari-jarinya sama besar pula. Maka nilai R besar dan R kecil sama-sama 21 cm. Dan karena pipanya berdekatan, maka panjang garis singgung persekutuan luarnya yaitu 2R atau 2 dikali 21 sama dengan 42 cm. Perhatikan yang garis berwarna biru. Nah, jika kita gabungkan kedua busur tersebut akan membentuk sebuah lingkaran, maka panjang busur keseluruhan dapat kita peroleh dengan cara keliling lingkaran. Perhatikan gambar di sini ada setengah lingkaran, setengah lingkaran. Setengah lingkaran tambah setengah lingkaran sama dengan keliling lingkaran. Makanya kedua busurnya keliling lingkaran. Jadi, panjang tali sama dengan 2 dikali PGL tutup kurung ditambah keliling lingkaran. Panjang tali sama dengan 2 dikali PGL-nya kita dapat 42, berarti 2 dikali 42 ditambah 2 VR. Panjang tali sama dengan 2 dikali 42 84 cm ditambah kita ganti nilai V dan R-nya dengan yang diketahui. Sehingga panjang tali sama dengan 84 cm ditambah 132 cm. Kita jumlahkan dapatnya 216 cm. Jadi panjang tali minimal untuk mengikat dua pipa air tersebut adalah 216 cm. Kita masuk ke materi kedua yaitu menyelesaikan masalah garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Nah, bagaimana jika sabu atau rantai tadi kita lilitkan dari dalam? Kita perhatikan di sini. PQ merupakan panjang garis singgung persekutuan dalam karena garis PQ menyinggung lingkaran dua buah lingkaran dari dalam. Begitu juga dengan TS sebagai panjang garis singgung persekutuan dalam atau PGD. Ada busur PT, ada busur QS. Dari gambar dapat kita hitung panjang lilitan dalam minimal yang menghubungkan lingkaran A dan lingkaran B yaitu PQ ditambah TS ditambah busur PT ditambah busur QS. Perhatikan talinya di sini yang berwarna biru itu yang akan kita hitung, berwarna hijau itu yang akan kita hitung. Di mana PQ sama dengan TS sama dengan PGD, panjang garis singgung persekutuan dalam. Busur PT sama dengan alfa per 360 derajat dikali keliling lingkaran A karena busur PT berada di lingkaran A.
Busur QS sama dengan alfa per 360 derajat dikali keliling lingkaran B, karena busur QS berada di lingkaran B. Dengan demikian, panjang rantai atau tali atau pita lilitan dalam minimal yang menghubungkan dua lingkaran dapat dihitung dengan rumus panjang tali dalam sama dengan 2 dikali PGD tutup kurung ditambah buka kurung alfa per 360 derajat dikali K1 keliling lingkaran 1 ditambah alfa per 360 derajat dikali keliling lingkaran 2. Di sini K1-nya R-nya dilambangkan dengan R besar karena berada di jari-jari lingkaran besar, dan di K2-nya R-nya dilambangkan dengan R kecil karena berada di jari-jari lingkaran kecil. Alfa yang dimaksud di sini adalah besar sudut pusat yang menghadap busur yang akan dihitung panjangnya. Mari kita jawab pertanyaan berikut. Hitunglah panjang sabuk dalam minimal yang diperlukan untuk menghubungkan dua lingkaran A dan B. Jika diketahui jari-jari lingkaran besar 6 cm, jari-jari kecilnya 1 cm. Jarak AB 9 cm, alfa 240 derajat. Diketahui dua lingkaran, R besar 6 cm, R kecil 1 cm, berarti V-nya 3,14 yang kita pakai. J sama dengan 9 cm. Jaraknya alfa 240 derajat. Ditanya panjang tali lilitan dalam minimal. Kita jawab. Perhatikan ilustrasi gambar. Nah, kita masukkan rumusnya panjang sabuk tadi, yaitu 2 dikali PGD tutup kurung tambah alfa per 360 derajat dikali 2 VR ditambah alfa per 360 derajat dikali 2 VR. Karena PGD atau panjang garis singgung persatuan dalamnya belum diketahui, kita cari lebih dahulu. Masih ingat mencari PGD? Ya, benar. PGD kuadrat sama dengan J kuadrat dikurang buka kurung R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Lalu kita ganti dengan nilai J, nilai R besar, dan R kecil sesuai yang diketahui. Kita olah dulu 6 ditambah 1 yang dalam kurungnya dapat 7. Lalu hasil kuadrat dari 9 dan 7 kita peroleh 81 dan 49. Kita kurangkan kedua bilangan ini, kita dapat 32. Jadi akar dari 32 cm pangkat 2 adalah 5,66 cm. Kita ambil dua angka di belakang koma. Nah, karena nilai PGD-nya sudah kita peroleh, kita salin lagi rumusnya. Kita masukkan nilai PGD-nya 5,66, alfanya 240 derajat, R besarnya 6 cm, R kecilnya 2 cm, V-nya 3,14. Lalu kita olah bilangan ini. 240 derajat per 360 derajat, perhatikan bisa kita perkecil. Kita sama-sama bagi 120 sehingga kita peroleh 2/3. Kita olahlah semua bilangan ini sehingga kita dapat 11,32 cm ditambah 25,12 cm ditambah 8,37 cm. Panjang sabuknya setelah kita tambahkan ketiga bilangan ini menjadi 44,81 cm. Jadi, panjang sabuk lilitan dalam minimal yang diperlukan adalah 44,81 cm. Perhatikan gambar yang kedua. Ada panjang PQ di sini 20 cm, AB 25 cm, AP 9 cm. Hitunglah perbandingan luas lingkaran A dengan luas lingkaran B. Kita buat dulu yang diketahui. Nah, di sini ada dua lingkaran. PQ di sini sebagai panjang garis singgung persekutuan dalam karena menyinggung dua lingkaran dari dalam, 20 cm nilainya. AB di sini jarak pusat kedua lingkaran yaitu J berarti 25 cm. AP yaitu R besar 9 cm. Ditanya perbandingan luas A dan B yaitu lingkaran A dan lingkaran B. Nah, untuk mencari perbandingan luas lingkaran A dan B, cari dahulu jari-jari yang berada di B yaitu R kecilnya. Karena luas lingkaran itu rumusnya VR kuadrat. Untuk mencari R-nya, kita gunakan PGD, rumus PGD, yaitu PGD kuadrat sama dengan J kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Kita pindahkan R-nya ke depan,
Kita substitusikan nilai-nilainya semuanya. Lalu kita olah. Nah, kita kurangkan 625 dikurang 400 dapat 225. Kita tarik akar dari 225, kita peroleh 15 cm. Sehingga R sama dengan 15 cm dikurang 9 cm. 9 yang di sebelah kiri pindah ke sebelah kanan menjadi kurang 9. R sama dengan 6 cm. Maka perbandingan luas lingkaran A dan B, LA per LB sama dengan VR kuadrat per VR kuadrat. V sama V-nya dibagi nilainya 1, berarti nilai V-nya tidak ada lagi. Tinggal nilai R-nya saja, yaitu 9 per 6. 9 per 6 di sini kita perkecil, dapat 3 per 2. Baru 3 dikuadratkan dapat 9, 2 dikuadratkan dapat 4. Jadi perbandingan luas lingkaran A dan B 9 banding 4. Demikianlah pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.